sadar setiap hari nih, ini daily habit ya, setiap hari sadar kita kekurangan berapa, dan itu bukan menjadi alasan untuk stres. Oke, dengan kekurangan seperti ini, what do I need to do? Topik pagi hari ini tadi saya sudah singgung-singgung sedikit gitu ya, untuk bisa bermimpi menjadi orang sukses ternyata kita bisa belajar mengulik gitu kan. Yep. Apa sih kebiasaan ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya, dari para sales people gitu loh, mereka bisa sukses itu karena apa? Nah, karena ada 10 habits ya dari successful sales people. Smart listener, pagi hari ini kami mau batasi dulu 5 first one ya, yang akan kita bahas. Sebenarnya apa sih habit-habit dari mereka? Apakah salah satu habit mereka itu adalah banyak baca? Karena di belakangnya Pak James itu ada banyak buku. Nanti kita akan kulik ya. Baik, Pak James, kenapa sih kita, kalau menurut Bapak ya, works nggak sih kalau kita pelajari habit dari orang-orang yang sukses? Karena orang banyak mengatakan, loh saya kan saya begitu, kan berbeda nih hidup saya dengan dia begitu, walaupun sama-sama sales people. Silakan Pak James. Oke, kalau ya hidup kita berbeda dengan orang sales yang lain ya, dan dengan perbedaan itu kita secara konsisten capai target dan melampaui target, ya sudah, selamat, it's okay, congratulations. Tapi dengan gaya hidup kita, pola kerja kita secara konsisten tidak capai target dan kita khawatir, kita stres akan hal itu, kan sudah waktunya untuk ada perubahan kan. Ya, jadi bagaimana kita berubah? Ya, selalu berpatokan dengan orang-orang yang lebih sukses lah ya, orang-orang yang lebih berprestasi lah. Bahkan ada satu kutipan dari Malcolm X ya, Malcolm X seorang aktivis Amerika dulu, dia bilang ya, if someone is more successful than you, then it simply means that they are doing something that you are not doing yet. Saya ulang bahasa Inggris, nanti saya jelaskan dalam bahasa Indonesia ya. If someone is more successful than you, then it simply means that they are doing something that you are not doing yet. Jika ada orang yang lebih berhasil, lebih berprestasi daripada Anda, itu hanya berarti dia sedang lakukan sesuatu yang belum Anda lakukan. Berarti kalau Anda lakukan yang dia lakukan, Anda juga akan sesukses dia kan? Ya. Jadi tadi kata kuncinya adalah karena kita atau saya misalkan begitu ya, yang mau belajar dari para successful sales people adalah karena saya belum melakukan. Jadi bukan karena tidak bisa ya Pak James. Ya. Nah, ini seringkali yang suka digarisbawahi dan digede-gedein gitu, nggak bisa Pak James gitu ya, nggak bisa gitu ya. Kita bahas ini ya, yang pasti ternyata adalah karena belum. Nah, bagaimana membongkar ini sih Pak James ya, membongkar sebelum kita pelajari satu-satu nanti 5 habits itu apa, cara membongkarnya, kata-kata tidak bisa menjadi kita ganti, ya karena saya belum melakukan aja kok gitu. Sebelum kita buka yang pertama, Pak James tadi memberikan kata kunci nih, smart listener, yang seringkali menjadi ganjalan gitu ya, kayak batu besar gitu. Kenapa sih kita kayaknya nggak sukses sales people itu gitu, adalah seringkali kita mengatakan nggak bisa Pak James. Tapi tadi Pak James mengatakan kalimat yang sangat menarik sekali gitu. Sebenarnya karena kita belum melakukan apa yang orang sukses itu lakukan. Nah, bagaimana sih membongkar kata tidak ini supaya kita juga menyadari bahwa sebenarnya kita punya kemampuan loh gitu. Bagaimana caranya Pak James? Yes, jadi sering kita bukan malas-malasan sih, sering kita sudah kerjakan yang kita tahu kan ya. Kita udah kerjakan yang kita tahu, dan yang kita tahu itu sudah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi kok hasilnya jauh daripada yang kita harapkan. Betul ya? So, bukan orang malas, but we have done the best that we know how. Gitu kan? Ya. Dan
apalagi ya, saya harus apain lagi ya. Yang sering kan begitu. Yang harus telepon sudah telepon, yang harus ditolak pun sudah ditolak, saya harus apain lagi ya. Jadi mentoknya dan buntunya adalah karena I don't know what to do next, and I don't know what I'm doing wrong. Saya nggak tahu apa yang sedang saya kerjakan yang kurang tepat, dan saya juga nggak tahu harusnya gimana. Karena kalau saya sudah tahu harusnya gimana, saya sudah akan lakukan, betul ya. Jadi itu yang buat orang sales blank, frustasi, karena dengan segala upaya yang sungguh-sungguh tetap buntu. What to do next gitu loh, ya. Jadi paling cocok what next-nya itu adalah berpeta dan berpatokan dengan orang-orang yang berhasil kan. Orang-orang yang berhasil itu bisa orang-orang sekitar kita, rekan-rekan sales kita, ya, yang kita jual produk yang sama, barang yang sama, tapi nggak capai target, sedangkan dia jual produk yang sama, barang yang sama dengan harga yang sama, capai target kok. Ya, jadi kita lihat deh, analisa bukan hasilnya, ya, tetapi kita analisa apa aktivitas-aktivitas yang dia lakukan yang buat dia berhasil kan. Oke, jadi memang pas banget kalau kita mengajukan pertanyaan what to do next lah. Kita jangan berkutat pada apa yang kita tahu. Kita dapat pengetahuan yang baru. Oke, yang pertama, first habits ya, Pak James. Apa ini yang kita bisa pelajari dari orang yang sukses, sales people itu, Pak James? Oke, first habit bukan sesuatu yang misterius. First habit bukan sesuatu yang seksi. First habit kalau saya sampaikan banyak orang sales akan sebel sama saya, yaitu habit nomor 1, setiap hari cek target versus aktual. Oke. Jadi setiap hari cek sesungguhnya kita ketinggalan berapa jauh sih? Ya, on track, ketinggalan, atau malah sudah on track bablas target, betul ya. Jadi kita cek dulu ya, dan umumnya kekurangan lah. Umumnya ini targetnya ini kita belum capai ya, kekurangannya. Itu satu dulu. Sadar setiap hari ini daily habit ya, setiap hari sadar kita kekurangan berapa, dan itu bukan menjadi alasan untuk stres ya. Bukan menjadi alasan untuk frustasi atau perasaan-perasaan yang negatif. Itu hanya berikan kita patokan. Oke, dengan kekurangan seperti ini, what do I need to do? Betul kan ya? Apa yang harus saya lakukan? Apakah aktivitas saya diintensifkan, atau saya pakai cara yang berbeda, atau jual produk yang lebih murah tetapi volumenya lebih tinggi, atau karena sulit dapat pelanggan yang banyak, dengan pelanggan yang sedikit tapi saya jual produk yang lebih mahal sehingga dari rupiahnya tercapai, whatever, betul ya. Jadi dengan kekurangan ini saya harus review sejenak, what do I need to do so that bit by bit kekejar ketinggalan ini, ya kan. Jadi ya, sedangkan banyak orang sales kalau dikasih tahu target dan aktual malah jadi stres. Iya, persis. Begini ya, iya, nggak mau dengar gitu kan. Tapi Pak James, ini menarik loh kalau cek target versus aktual. Ini kita lihat, ya saya senang sih mengamati di lapangan bola ya. Mereka ya begitu tahu kondisinya kita ketinggalan sekian gitu. Bahkan ada yang ketinggalannya intervalnya jauh banget gitu ya. Itu tidak membuat mereka, ya kita lihat contoh kesebelasan yang berhasil lah ya Pak James ya. Nah, gimana caranya membangun mental ini, jangan belum apa-apa tuh mentalnya tuh udah langsung ngedrop dan merasa bahwa iya ya udahlah ini pasti jauh lah, udahlah gitu. Pesimis gitu loh Pak James. Tapi bagaimana justru membangun mental yang fight lagi seperti kesebelasan yang memang sudah membuktikan itu Pak James. Saya kira di setiap pertandingan ya, mental mereka akan berbanding lurus dengan strategi, ya, ya. Dan strategi itu akan sangat fleksibel sesuai dengan sikon di lapangan. Oke, kalau timnya lagi unggul, pasti ya menjelang 10 menit menjelang tiup peluit selesai,
pasti strateginya ulur waktu, ya, main bolanya dibawa sampai ke sudut-sudut, ya, sisa 5 menit ganti pemainnya keluar pun jalan kaki kayak pacaran keluar dari lapangan, betul kan? Itu semua teknik-teknik ulur waktu kan, ya. Terus sedikit-sedikit tersenggol supaya dapat tendangan bebas, dan tendangan bebas pun bola dibiarkan di sana, kalau bisa sisir rambut dulu sebelum tendang bola. Itu semua strategi kan. Kalau lagi unggul, kalau lagi ketinggalan, nah lihat strateginya apakah pemain semua dipindahkan ke bagian depan, nothing to lose lah, taruhan habis-habisan atau gimana. Nah, perubahan strategi inilah yang buat pemain-pemain lebih tergairah kan. Coba kalau sudah ketinggalan, nggak ada perubahan strategi, sudah hampir 90 menit dengan cara main kayak gini tidak membuah hasil, kok dilanjutin lagi? Mau apa lagi? Nggak bakalan bisa kan? Justru yang buat kita tergairah untuk ada harapan adalah kalau kita lihat actual dan target ketinggalan, kita ada perubahan-perubahan strategi untuk mengejar. Ya, perubahan strategi itulah menggairahkan kita. Tapi kalau nggak ada perubahan strategi, nggak ada perubahan pendekatan, caranya sama melulu yang sudah terbukti selama 7 bulan nggak capai target. Kalau kita ulangi cara yang sama, sebego-begonya pun tahu nggak bakalan capai target kok. Nanti bolak-balik Albert Einstein akan mengatakan gitu ya, kita akan dicap itu kamu orang gila gitu ya. Iya. Caranya sama, tapi hasilnya kita berharapnya berbeda. Oke. Pak Jen sudah kegambar. Yang pertama cek target versus aktual ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ini sebenarnya adalah untuk merangsang ya, menstimulus otak kita begitu ya Pak Jen. Oke, kalau ini kayaknya belum bisa, berarti coba akan memilih strateginya dari mana lagi gitu. Dan ini tadi kata kuncinya yang Pak Jen katakan ya, mental berbanding lurus dengan strategi. Jadi artinya memang nggak boleh diam aja ya Pak Jen ya. Nggak boleh diam dan nggak boleh rajin mengulangi hal-hal yang sudah terbukti keliru. Iya juga ya. Iya kan? Banyak orang lakukan hal-hal yang keliru dengan semangat. Iya ya. Melakukan hal-hal yang keliru dengan semangat. Oke, kita nggak mau mengulangi itu. Sekarang kita coba beralih dulu ke poin yang kedua ini, Pak Jen. Apa habit yang kedua yang bisa kita pelajari dari sales people yang sukses-sukses itu, Pak Jen? Oke, habit yang kedua adalah lakukan apa yang sudah dijadwalkan. Ya, lakukan daily activities-nya. Entah daily activities-nya WA ke 50 calon pelanggan, nelpon ke 10 orang, ya, kirim proposal ke sekian banyak, follow up, apapun lah, ya. Daily activities-nya itu dijalanin. Oke, itu dijalanin, ya. Nah, kalau kita bilang jalankan daily activities, berarti di tanggalan kita, di kalender kita, sudah tahu dari jam 9 sampai jam 11 apa yang mau kita lakukan, jam 11 sampai jam 12 apa, jam 1 sampai jam 3 apa, jam 3 sampai jam 5 apa kan ya. Sudah ada penjadwalan apa yang harus saya lakukan. Ya, dan yang saya lakukan itu, apa yang harus saya lakukan, aktivitasnya harus pas dan sesuai dengan aktivitas ini saya membuat hasil itu kan. Jadi aktivitas itu harus sinkron dengan hasil yang saya inginkan. Dan kedua adalah jumlahnya. Nelpon pelanggan. Berapa yang harus ditelepon? 10, 30. Yang dimaksud dengan telepon apa? Yang penting telepon, tapi 10 dan dari 10 itu nomor yang Anda telepon sedang sibuk, tidak aktif, itu 10-10-nya begitu, tapi sudah dianggap telepon, atau telepon 10 itu adalah bicara, benar-benar dapat bicara dengan 10 orang gitu kan. Ya. Jadi daily activities-nya harus ada, berarti kesimpulannya adalah setiap hari kita di tanggalan kita tahu persis apa yang mau kita lakukan setiap jam kerja kan. Dari jam 9 sampai jam 5, I know exactly what I have to do and why I am doing it. Nah, banyak orang sales, maaf kata, di penjadwalannya nggak ada aktivitas yang detail. Aktivitasnya nggak detail, jamnya nggak detail, jumlahnya nggak detail.
Oke, Pak James, nanti kita bahas ya. Seringkali nih orang sales mengatakan gini kan, orang sales itu harusnya jangan dikekang dengan hal-hal yang terlalu kaku, formal ya, di jadwal seperti itu kan. Kadang kita ketemu klien bisa waktu, apalagi sebelum pandemi ya, kita bisa ngopi, mungkin ngobrol tuh lama begitu kan. Pak James sering mengatakan, ayo ketemu dengan klien terus cairkan suasana. Ini kan seringkali kita suka lupa dengan waktu kan. Nah, dengan daily activities ini apakah tidak jadi mengkungkung ya, artinya membungkus begitu ya, membatasi kita pada ya artinya deretan-deretan yang sudah dijadwal begitu Pak Jen.